Kemenangan berharga didapatkan Persib Bandung dikala mereka menjamu sang pemuncak klasemen. Bagaimana kisah kebangkitan Maung Bandung setelah mengalami kekalahan di Asia? Mari kita bahas di pojokan dengan santai. Kemenangan besar di Madura. Setelah melewati laga berat di Singapura, skuad Maung Bandung harus kembali terbang ke Madura melanjutkan laga tandang di Super League. Datang ke Madura setelah kekalahan yang menyakitkan. Nyatanya, tidak jadi halangan untuk Persib Bandung meraih hasil penuh di Madura. Walaupun sebelum pertandingan Persib Bandung mengalami kisruh internal di skuadnya, di mana Bojan Hodak memulangkan William Marcelio ke Bandung karena merasa kurang puas dengan performa pemain Brazil tersebut. "William saya kirim pulang ke Bandung, karena saya tidak senang dengan performa dia," ujar Hodak. Persib Bandung meraih kemenangan besar melawan Madura United. Bermain di markas Madura, Persib Bandung menyarangkan 4 gol dan hanya kemasukan 1 gol dari titik putih. Tidak dimainkannya Kakang menjadi kesempatan bagi Dewangga untuk membuktikan kemampuannya. Dewangga menunjukkan performa yang sangat baik dan tangguh menjadi fullback kiri selama 90 menit. Dari latihan, Dewa belum layak untuk dimainkan. Jadi dia berubah, dia mulai untuk lebih serius di latihan dan dia adalah pemain bagus. Satu hal adalah, dia hanya perlu lebih mengerti. Di mantan klubnya, dia adalah kapten dan pemain terbaik, tapi ini adalah Persib. Tidak mudah untuk bermain. Tidak mudah untuk bisa bermain di sini. Saya harap dia bisa terus melanjutkan apa yang diperlihatkan hari ini. Saya tahu dia punya kualitas dan saya harap dia bisa melanjutkan ini, ucap Bojan Hodak. Selain laga debut 90 menit Dewangga, pertandingan melawan Madura menjadi pertandingan yang manis bagi Tom Heng. Mantan pemain Almer City ini mencetak gol pertamanya bagi Persib Bandung di semua kompetisi. Permainan tenang dan syuting presisi ke pojok kanan bawah tidak bisa dihalau oleh kiper Madura yang menjadi penutup pesta gol Persib malam itu. Hasil positif melawan Madura menjadi modal yang sangat baik ketika Persib Bandung pada bulan Desember harus melewati pertandingan yang sangat banyak. Persib akan melakoni 5 laga dalam 1 bulan. 2 diantaranya merupakan laga tunda dan 1 laga fase grup ACL2. Persiapan melawan Borneo. Persib Bandung versus Borneo FC merupakan big match penentu langkah di papan atas Super League musim ini. Persib datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah rangkaian hasil positif, sementara Borneo masih berstatus penguasa klasemen meski baru sekali tersandung musim ini. Pertanyaannya, apakah JBLA akan jadi panggung kebangkitan Persib ke jalur perebutan gelar, atau justru Borneo yang mengokohkan diri di puncak? Secara klasemen, Borneo FC masih berada di posisi teratas dengan poin yang menjadi patokan tim-tim lain. Sementara Persib menguntit di zona atas dengan selisih yang masih mungkin dipangkas jika menang di laga ini. Persib juga membawa modal performa meyakinkan, termasuk kemenangan besar atas Madura United yang mengangkat mental dan atmosfer ruang ganti. Di sisi lain, Borneo datang sebagai tim paling konsisten sejauh musim ini. Baru 1 kali merasakan kekalahan, tetapi tetap menunjukkan stabilitas permainan. Secara taktikal, tantangan Persib ada pada menjaga keseimbangan. Di satu sisi, mereka ingin meneruskan permainan menyerang yang menghasilkan banyak gol di laga sebelumnya. Di sisi lain, mereka tidak boleh terlalu terbuka ketika menghadapi tim sekuat Borneo yang punya kemampuan menghukum kelengahan sekecil apapun. Borneo datang dengan identitas sebagai tim paling stabil di liga sejauh ini. Struktur permainan mereka rapi, dengan lini tengah yang solid, dan serangan yang bisa berbahaya dari open play maupun bola mati. Kekalahan terbaru memang menjadi sinyal bahwa mereka tidak tak terkalahkan. Tetapi justru itu yang membuat laga di Bandung berbahaya. Borneo pasti termotivasi untuk langsung bangkit dan membuktikan bahwa mereka layak tetap di puncak. Kedua tim mempunyai modal kuat, Borneo dengan konsistensi sebagai pemuncak klasemen, dan Persib dengan momentum dan mental yang sedang panas. Laga ini berpotensi jadi salah satu duel paling menentukan di fase awal persaingan gelar musim ini. Kemenangan besar atas Pesut Etam. Bertanding di hadapan pendukung sendiri, Persib Bandung tampil penuh keyakinan. Sejak kick-off, Maung Bandung langsung mengurung area pertahanan Pesut Etam dan mencoba mengambil inisiatif permainan. Namun, situasi justru berbalik. Borneo FC mampu membuka keunggulan terlebih dahulu melalui sepakan kaki kanan Joel Vinicius yang menyambut umpan terukur dari Mariano Peralta. Bola meluncur deras dan tak mampu dijangkau kiper Persib, Fitrah Maulana. Tertinggal 1 gol,
Persib meningkatkan intensitas serangan. Sejumlah peluang tercipta untuk menyamakan skor mulai dari percobaan Tom Hey di menit ke-26, usaha Ramon Tanque pada menit ke-29, hingga sepakan Eliano Renders pada menit ke-33. Meski demikian, upaya tersebut belum membuahkan hasil karena ketangguhan Nadio Argawinata di bawah Mistar Borneo FC. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-40. Umpan lambung Beckham Putra dari sisi kiri disambut Ramon dengan tandukan tajam yang merobek gawang Borneo. Skor 1-1 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, tempo pertandingan meningkat. Jual beli serangan terjadi di kedua kubu, tetapi Persib mampu membalikkan keadaan pada menit ke-50. Dari situasi kemelut di area penalti Borneo, Federico Barba memanfaatkan bola liar dan melepas tembakan kaki kiri yang berujung gol. Pada masa tambahan waktu, tepatnya menit ke-97, Persib menambah keunggulan menjadi 3-1 lewat sepakan mendatar kaki kiri Sadil Ramdhani. Sampai peluit panjang dibunyikan, skor tidak berubah dan memastikan 3 poin untuk Maung Bandung. Saya perlu jujur, secara mengejutkan kami bermain dengan sangat bagus dan kami mendominasi sepanjang pertandingan. Bahkan, skor 3-1 ini menurut saya bagus bagi mereka karena pada babak pertama kami mempunyai banyak peluang, ucap Bojan setelah laga. Salah satu momen penting yang membuat satu stadion bergejolak adalah gol perdana dari Ramon. Ramon akhirnya bisa mencetak gol. Ini gol pertamanya. Dan bisa dilihat tadi, seisi stadion begitu menantikan gol tersebut. Dia bermain dengan sangat baik dalam 4 hingga 5 pertandingan, tapi hanya belum bisa mencetak gol. Selain itu, laga melawan Borneo menjadi ajang pembuktian talenta muda yang dimiliki oleh Persib Bandung. Keseluruhan, semua pemain bermain dengan baik sejak awal. Begitu juga pemain yang masuk dari bench. Para pemain muda seperti Fitrah dan Nazriel bermain luar biasa. Jadi saya cukup merasa puas, ucap Bojan menambahkan. Kemenangan ini membawa Persib naik ke peringkat ketiga klasemen dengan koleksi 28 poin. Sementara itu, Borneo FC yang mengalami 2 kekalahan beruntun masih bertahan di posisi puncak dengan 33 poin. Dengan 2 kemenangan besar di Liga, Persib Bandung membawa modal besar untuk bermain di Asia. Persib akan menghadapi Bangkok United di Bandung dan mengharuskan mendapatkan poin untuk lolos dari fase grup HL2. Apakah performa Persib akan terus konsisten seperti sekarang atau malah akan terjungkal? Tetap saksikan Pojok Santai untuk ngobrolin bola di pojokan dengan santai.